dan dia memandang dunia itu diibaratkan seperti kotoran, sudah seperti kotoran yang sangat menjijikkan, maka dia itu telah membenci dunia. Inilah martabat yang ketiga daripada zahid, derajat yang ketiga. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di KDA Channel, Kebenaran Dunia Akhirat. Kali ini kita akan membahas kelanjutan video sebelumnya. Bila hari saya pernah mengupload video yang menjelaskan tentang zahid. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang derajat zahid. Langsung saja pada pokok pembahasannya. Semoga apa yang akan saya jabarkan bisa kita mengerti, terutama untuk diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suatu pasal pada menyatakan derajat orang yang zahid. Ketahui olehmu bahwasanya zahid itu 3 derajat. Jadi yang dinamakan zahid itu ada 3 derajat, 3 tingkatan. Pertama, zahid orang yang mubtadi, yakni orang yang permulaan menjalani akan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ini yang dinamakan zahid mubtadi, yakni zahid orang yang baru belajar pada jalan yang menyampaikan kepada makrifat akan Allah Ta'ala. Dan yaitu adalah hatinya itu kasih akan dunia, tetapi tiada cenderung kepada dunia. Ini zahid orang yang mubtadi ini, zahid orang yang belajar ini, hatinya masih kasih kepada dunia dan masih cenderung kepada dunia, tetapi bersungguh-sungguh ia meninggalkan dunia di dalam hatinya. Tetapi di dalam hatinya dia bersungguh-sungguh untuk ingin meninggalkannya, yakni diusahainya akan meninggalkan kasih akan dunia, diusahakan terus di dalam hatinya, walaupun di dalam hatinya itu masih ada kasih akan dunia tersebut, serta melawan ia akan nafsunya yang kasih akan dunia, dan ia terus melawan akan segala nafsunya yang kasih akan dunia tersebut, supaya jadi ia benci akan dunia dan memberati ia akan nafsunya akan meninggalkan dunia itu, dan diberati dirinya agar dia meninggalkan dunia tersebut, atau agar dia benci, berusaha untuk membenci dunia. Yang kedua, zahid orang yang pertengahan di dalam menjalani akan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terlebih mudah hatinya meninggalkan akan dunia. Nah, yang kedua ini orang yang pertengahan, jadi hatinya itu lebih mudah untuk meninggalkan dunia. Tiada lagi ia sangat kasih akan dunia, dan dia tidak terlalu kasih akan dunia ini, yakni telah hina dunia itu di dalam hatinya, telah terlihat hina dunia ini di dalam hatinya, dan telah rogib akan akhirat di dalam dan telah rogib ia di dalam akhirat, dan telah tertuju hatinya di dalam akhirat, kepada akhirat. Tetapi belum lagi sekali-kali ia benci akan dunia, tetapi dia belum membenci dunia, tetapi dia tidak mengasihinya, dia tidak kasih akan dunia, tapi dia belum benci kepada dunia. Inilah zahid yang pertengahan. Dan adalah dunia itu dengan dinisbahkan kepada akhirat itu telah hina di dalam hatinya. Kalau dibandingkan dunianya dan akhiratnya, maka di dalam hatinya itu dunia itu telah hina dan akhirat itu telah mulia. Dan adalah akhirat itu telah mulia di dalam hatinya, dan telah mulia pula ia di dalam akhirat atas dunianya.
tetapi tiada sunyi hatinya daripada ingat akan dunia yang ditinggalkannya. Walaupun akhirat itu terlebih mulia di dalam hatinya, tetapi hatinya masih belum sunyi daripada dunia yang akan ditinggalkannya. Dalam arti masih ada dunia itu di dalam hatinya, masih tersimpan, belum bisa dilupakan sama sekali. Seolah-olah ada lagi di dalam dirinya meninggalkan dunia. Tetapi inilah sekurang-kurang martabat daripada zahid. Kalau kita belum bisa kepada derajat berikutnya, inilah sekurang-kurang derajat zahid. Daripada orang yang muntaha. Dan yang ketiga, derajat orang yang muntaha yang arifin. Nah, ini derajat yang terakhir, ini derajat orang yang muntaha yang arifin, yang telah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwasanya telah mudah ia meninggalkan akan dunia dan melihat ia akan datang tiada baginya kedar sekali-kali, dan telah melihat ia yang akan datang itu tidak ada kedar sekali-kali pada dirinya, dan telah adalah dunia itu padanya seperti tahi jua, dan dia memandang dunia itu diibaratkan seperti kotoran, sudah seperti kotoran yang sangat menjijikkan, maka dia itu telah membenci dunia. Inilah martabat yang ketiga daripada zahid, derajat yang ketiga. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya jibatun qazzarat, artinya bermula dunia itu seperti bangkai atau seperti kotoran, dan adalah akhirat itu seperti permata magnikem yang terlebih indah. Begitulah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati orang yang zahid itu pada martabat yang ketiga ini tiada sekali-kali berpaling kepada dunia. Kalau derajat orang yang muntaha, derajat yang ketiga ini, tiada sekali-kali dia berpaling kepada dunia, karena hatinya telah tertuju kepada akhirat, ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah martabat yang ketiga ini yang terlebih tinggi daripada martabat yang kedua. Tetapi adalah zahid yang terlebih tinggi daripada segala martabat. Ada lagi yang terlebih tinggi daripada yang tiga derajat ini, yaitu meninggalkan daripada hatinya yang lain daripada Allah Ta'ala. Sama ada yang lain itu baik dunia atau akhirat. Nah, ini zahid yang terlebih tinggi daripada tiga derajat ini. Kalau derajat yang ketiga ini meninggalkan dunia, tiada dunia di dalam hatinya, berfokus kepada akhirat. Tetapi ada lagi martabat yang terlebih tinggi, yakni meninggalkan yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dunia ataupun akhirat. Dan semata-mata hatinya berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jua, tiada kepada yang lain. Dan menyebutkan Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala akan martabat yang terlebih tinggi ini dengan katanya. Jadi telah disebutkan oleh Imam besar Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala akan martabat yang terlebih tinggi ini dengan katanya, apabila engkau ketahui akan martabat zahid yang tiga ini, maka ketahui olehmu bahwasanya terlebih tinggi daripada segala derajat zahid, yaitu engkau benci di dalam suatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena engkau menuntut bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karim. Dan adalah yang demikian itu karena makrifat akan dia dengan lezat suhud. Karena lezat suhud akan keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dia daripada segala pakaian, daripada bernikah, dan daripada tempat kediaman, dan sekalian itu berkehendak kepadanya. Dia tidak menginginkan hal-hal seperti itu, tetapi hal-hal seperti itulah yang datang kepadanya.
melainkan sekedar hajat yang tak dapat tiada dengan mendirikan badannya, melainkan sekedar apa yang dibutuhkan oleh jasadnya tersebut, tidak berlebihan. Dan barang suatu yang kuasa ia atas menolakkan ia akan dia, dan apabila dia masih mampu untuk menolakkan dia, maka dia akan menolaknya. Maka adalah yang demikian itu zahid yang hakiki. Inilah dia kebenaran zahid atau hakikat zahid, yakni sebenar-benarnya zahid. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang telah kita bahas kali ini tentang derajat zahid, ingat saudara-saudara, ada 3 derajat zahid. Namun di antara 3 derajat zahid ini ada yang terlebih tinggi lagi daripada itu, yaitu menzahidkan baik itu dunia maupun akhirat, hanya berfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah hakikat zahid yang sebenar-benarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.